Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ekonomi peternakan. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu ekonomi peternakan. Ekonomi peternakan merupakan mata kuliah dasar yang disusun sebagai pembelajaran konsep dasar ekonomi mikro, yaitu mempelajari dan membahas tentang perilaku konsumen dan permintaan produk-produk peternakan. Perilaku produsen meliputi tentang teori produksi dan biaya produksi, substitusi penggunaan input dan output, pemasaran produk peternakan, isu-isu ekonomi peternak, dan pengenalan kebijakan mikroekonomi. Cakupan bidang ekonomi makro yang dipelajari meliputi tentang pemahaman output nasional, pengukuran pendapatan nasional atau gross domestic product, pasar makro dan pelaku makro serta kerangka analisisnya, keseimbangan pendapatan nasional, konsekuensi fluktuasi bisnis, isu-isu subsektor peternakan, dan pengenalan kebijakan makroekonomi. Definisi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan dan perilaku manusia atau sosial dalam melakukan produksi, melakukan distribusi atau pemasaran, serta melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa. Yang menjadi asas sama dengan prinsip atau tumpuan berpikir atau berpendapat adalah kegiatan dan perilaku manusia atau sosial dalam melakukan produksi, melakukan distribusi, serta melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 poin, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Di mana kegiatan produksi merupakan aktivitas untuk menciptakan atau menambah nilai dari suatu barang. Terdapat beberapa contoh tentang kegiatan produksi. Salah satunya yaitu kegiatan ekonomi produksi, di mana pihak yang melakukan proses kegiatan produksi disebut dengan produsen. Aktivitas produksi bisa dilakukan dengan mengolah barang mentah atau setengah jadi. Ciri-cirinya yaitu proses pembuatan menghasilkan barang atau jasa dan meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Poin kedua yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah istilah yang sudah tidak asing lagi. Kegiatan konsumsi adalah salah satu komponen dari perhitungan produk domestik bruto atau PDB. Lalu apa yang dimaksud dengan konsumsi? Pengertian konsumsi sendiri menurut karya Pantadireja, kegiatan konsumsi merupakan bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lainnya. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Maka sebaliknya pula, apabila pendapatan turun, maka konsumsi pula akan turun. Poin ketiga yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan aktivitas yang menyalurkan atau mendistribusikan barang dan jasa. Kegiatan ini dilakukan agar konsumen atau pembeli bisa mendapatkan barang dengan cepat. Kegiatan distribusi dilakukan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi ini tidak dapat berjalan sepenuhnya hanya dengan satu individu saja, namun perlu kerjasama dengan lebih dari satu pihak. Yang keempat yaitu tentang konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 1 poin 1 menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah orang atau organisasi yang membeli produk atau layanan. Istilah ini mengacu dengan menyewa barang dan jasa, di mana mereka adalah manusia atau intensitas ekonomi yang menggunakan barang atau jasa. Selain itu, mereka tidak menjual barang yang mereka beli. Mereka adalah pengguna akhir dalam rantai distribusi barang dan jasa, yang faktanya terkadang konsumen mungkin bukan pembeli. Misalnya ketika anak kecil penggunaan akhir mainan.
tetapi orang tua mereka yang membelinya. Oleh karena itu, dalam pasar mainan, pembeli dan konsumen seringkali adalah orang yang berbeda. Poin ketiga yaitu customer. Arti customer yaitu memperdagangkan atau pelanggan secara umum adalah organisasi atau orang yang membeli suatu produk barang atau jasa dari suatu toko maupun bisnis tertentu. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa arti customer adalah pelanggan berupa individu, perusahaan atau rumah tangga yang berbelanja suatu produk barang, jasa atau ide dari suatu penjual atau pemasok. Arti customer itu dalam hal ini tidak selalu melulu tentang konsumen, karena bisa juga diartikan sebagai seorang pelanggan yang berbelanja suatu produk untuk dijual atau diberikan ke orang lain, bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Yang keempat yaitu customer atau pelanggan ini biasanya membeli barang bukan untuk dikonsumsi saja. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu mengapa barang dibutuhkan. Barang dibutuhkan karena kegunaannya, manfaatnya, daya gunanya, utility atau rasional ekonominya. Psikologis karena bagus, karena mengikuti tren zaman sekarang, karena keren, karena banyak orang yang menggunakannya. Materi selanjutnya yaitu jenis kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, seperti hiburan. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang terakhir dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder, seperti perhiasan. Bisa dilihat pada gambar bahwa kebutuhan primer seperti baju, kebutuhan sekunder seperti pulpen, dan kebutuhan tersier seperti mobil. Materi selanjutnya yaitu apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi juga biasa diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan barang baru atau menambah nilai guna dari suatu barang yang sudah ada, dengan tujuan untuk lebih bermanfaat atau lebih memenuhi kebutuhan. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Putri, yaitu mengenai apa itu produksi. Seperti yang sudah disampaikan tadi rekan saya Putri. Nah, di sini ada contoh atau gambaran-gambaran mengenai produksi, yaitu yang pertama itu ada gambaran proses pembuatan masker. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Kesehatan mencatat adanya lonjakan jumlah produksi masker di dalam negeri selama masa pandemi corona. Peningkatan itu diklaim sebagai hasil dari relaksasi dan pendampingan perizinan yang dilakukan kementerian. Selanjutnya yaitu ada gambaran produksi sepeda motor. Di Indonesia ditargetkan tembus 10 juta unit di 2025. Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pertumbuhan produksi sepeda motor di Indonesia dapat mencapai 10 juta unit per tahun pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan produksi sepeda motor tumbuh sampai 10 juta unit di tahun 2025 dengan 1 juta unit untuk pasar ekspor dan 20%-nya adalah sepeda motor listrik. Menurut dia, target ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara pada 2030. Selanjutnya yaitu ada gambaran produksi mobil. Indonesia Tenggara, meski Thailand memproduksi mobil 2 kali lipat dari Indonesia, namun untuk pasar domestik Indonesia lebih unggul. Secara domestik market 2019, Indonesia menduduki
peringkat 15 dunia, sementara Thailand berada di posisi ke-16. Dari gambaran-gambaran tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan produksi barang di era sekarang ini melonjak naik dengan permintaan konsumen yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada gambaran peternakan atau ya produksi peternakan. Seperti kita ketahui, ternak adalah segala jenis hewan yang dipelihara untuk tujuan diambil produksinya. Beberapa daging, susu atau telur, dan lain-lainnya. Jadi yang membedakan ternak dan hewan adalah tujuan produksinya. Jadi kalau hewan ternak dia spesifik, yaitu hewan yang diambil produksinya eh, jad- jadi memang tujuannya itu untuk diambil, dipelihara untuk diambil produksinya. Seperti apa? Seperti contohnya yaitu daging, susu, dan telur. Jadi itu yang membedakan hewan dengan ternak. Untuk prospek usaha peternakan sangat cerah dan berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pertanian. Karena apa? Karena manusia selamanya akan membutuhkan bahan pangan baik berupa daging, telur, itu dari sumber peternakan maupun dari sumber pertanian yaitu padi. Oleh karena itu ini adalah sangat vital untuk pertumbuhan atau perekonomian suatu negara. Produk peternakan memegang peran yang sangat penting di masa akan datang. Karena apa? Karena itu juga tadi terkait dengan kebutuhan dari bahan pangan manusia yang semakin hari semakin meningkat, dan tentunya ini akan sangat menentukan produk peternakan ini untuk di masa akan datang. Berikutnya peran ternak bagi manusia. Peran ternak bagi manusia dapat berupa sebagai sumber protein dan kalori, dalam hal ini sebagai sumber gizi bagi manusia. Kemudian yang kedua sebagai sumber tenaga kerja, pupuk, tabungan, dan biogas. Jadi ternak ini juga bisa jadi tenaga kerja, kemudian juga bisa sebagai tabungan. Nah, ini kalau di masyarakat kebanyakan masyarakat itu memelihara ternak sebagai tabungan. Jadi kalau nantinya adanya mereka tiba-tiba membutuhkan dana, membutuhkan uang, mereka bisa jual ternaknya sebagai sumber pendapatan untuk kebutuhan tersebut. Kemudian, ternak juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi dari biogas. Biogas ini berasal atau memanfaatkan kotoran hewan menjadi sumber energi berupa gas yang bisa dipakai untuk keperluan memasak misalnya, bahkan bisa juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Kemudian dapat berupa sebagai ritual agama, adat istiadat, sosial budaya, dan hobi. Juga kita tahu di masyarakat kita di beberapa suku juga memanfaatkan bahan hewan ternak itu sebagai keperluan ritual agama. Contohnya misalnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ada kambing lokal namanya kambing Samosir. Ini juga digunakan sebagai keperluan ritual agama. Bahkan harganya bisa menjadi sangat mahal apabila kambing tersebut kondisinya cukup baik dan warnanya putih seluruhnya. Jadi makin bagus warnanya, putih merata, harganya pun semakin mahal. Selain itu dapat berupa sebagai lapangan kerja, itu sudah jelas. Kemudian juga dapat sumber penelitian farmasi dan kedokteran. Jadi kita ketahui untuk penelitian farmasi dengan kedokteran itu terkait manusia. Jadi banyak juga
untuk mengganti percobaan yang mungkin tidak etis kalau diuji cobakan oleh manusia. Terlalu banyak resikonya. Jadi penelitian itu bisa kita gunakan menggunakan hewan ternak sebagai hewan percobaan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Fadil. Jadi materi yang saya bawakan yaitu distribusi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dan produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Adapun tujuan distribusi merupakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya, hingga barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. Jadi tugas utama kegiatan distribusi adalah yang pertama, sebagai perantara pemasaran suatu barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan atau menambah manfaat nilai guna suatu barang dan jasa. Yang ketiga, membeli barang-barang dan produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen. Nah, yang keempat yaitu menghasilkan barang-barang kebutuhan konsumen dan menjualnya kepada konsumen. Jadi maksud dari gambar yang warna putih ini, produksi tanda panah, distribusi tanda panah konsumsi, yaitu produksi merupakan pembuatan barang. Itu akan disebarkan ataupun didistribusikan untuk menambah nilai dan kegunaan barang, lalu dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun cara-cara baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan produk dari sentra produksi ke sentra konsumen. Yang kedua, membagikan produk dari sentra produksi ke sentra konsumen. Yang ketiga, mempromosikan manfaat, nilai, dan kegunaan barang kepada konsumen. Nah, yang keempat, menawarkan kemudahan, kenyamanan, prestise, dan kepuasan. Selanjutnya, macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ada kerja sama antara satu orang dengan satu yang lain. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi barang, pangan, ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan seterusnya. Adapun macam-macam kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya itu menanam padi, menghasilkan, mengambil ikan dari laut, menambah guna tempat, menjahit kain menjadi celana, menambah guna bentuk. Jadi, produksi mencakup 2 hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, serta menambah guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut juga sebagai produsen. Tujuan produksi. Banyak orang bertanya, apakah sebenarnya tujuan barang dan jasa diproduksi oleh manusia? Berikut ini adalah beberapa tujuan produksi, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup. Dan yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Dan yang kelima, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai karena bencana alam. Adapun jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya. Produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha, yaitu bidang ekstraktif, yaitu produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut, seperti perikanan dan pertimbangan. Selanjutnya bidang agraris, yaitu produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan,
seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya bidang industri, yaitu produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang setengah jadi menjadi barang jadi, seperti benang diolah menjadi kain. Selanjutnya bidang perdagangan, yaitu produksi yang mengumpulkan atau menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan, seperti toko, supermarket, kios, dan lain-lain. Selanjutnya, bidang jasa, yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, di bidang produksi, jasa tidak menghasilkan barang melainkan hanya menghasilkan jasa. Contoh, perbankan, rumah sakit, dan sekolah. Faktor produksi. Faktor produksi alam yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan Tuhan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lain. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi modal, yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut juga distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang sate menjual dagangannya di pasar. Tujuan distribusi, yang pertama, keberlangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Saluran distribusi. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang bakso langsung menjual dagangan kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Contoh, PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen gas LPG. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Misalnya membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu dan ingin memperoleh kepuasan. Tujuan konsumsi, yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Pelaku kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi rumah tangga. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berupa makanan, pakaian, alat, sekolah, listrik, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi perusahaan. Kegiatan konsumsi perusahaan merupakan kegiatan konsumsi yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Jadi perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan produksi tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi negara. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Contoh konsumsi yang dilakukan negara adalah membangun jalan, membangun sekolah, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alur kegiatan ekonomi antara produksi dan konsumsi. Jadi saya akan memberikan contoh dari alur kegiatan ekonomi ini. Produksi. Jadi produksi, contohnya itu seperti menangkap ikan. Menangkap ikan di tempat pengelelang ikan. Jadi nelayan menangkap ikan itu menghasilkan barang. Selanjutnya distribusi. Distribusikan menyebarkan produksi. Contohnya itu seperti
ikan diangkut ke kota dan dijualkan di pasar. Dan yang terakhir, konsumsi. Konsumsi kan yang orang yang menghasilkan ataupun orang yang menikmati produksi. Contohnya itu ikan di meja makan. Selanjutnya, distribusi langsung. Produsen kepada konsumen. Saluran distribusi tidak langsung. Produsen kepada pengecer kepada konsumen. Produsen kepada pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Produsen ke agen ke pedagang besar, pengecer ke konsumen. Baiklah, itulah tadi penjelasan kelompok 1 mengenai materi definisi ekonomi peternakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.